Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dalam kaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang berjudul Bab Istihbabil Uzlah inda fasadin nasi waz zaman awil khawfi min fitnatin fid dini wa waqtin fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Bab disukainya menyendiri, al-uzlah yaitu menyendiri, menjauhi manusia, menjauhi kerumunan manusia, inda fasadin nasi waz zaman, ketika manusia mulai rusak dan zaman ini mulai rusak. Itu mulai dipenuhi dengan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Karena sungguhnya kerusakan zaman, kerusakan dunia ini disebabkan tangan-tangan kita, disebabkan perilaku kita yang kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan perintah-perintah Allah, kita terobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rusaklah dunia ini. Baik rusak secara materinya maupun rusak secara maknawi, yang itu merupakan kenyamanannya, keamanannya, rasa ketentraman yang ada di dalamnya, dan tujuan dijadikannya dunia. Rusak dikarenakan perilaku manusia, dikarenakan manusia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka tidak mau untuk mempelajari dan mencari tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya, para rasul, sehingga mereka berbuat semena-mena, mereka berbuat jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kerusakan. Maka ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah manusia dan juga di masa yang dia hidup di dalamnya, maka ketika itu dianjurkan atau disukai untuk melakukan uzlah. Awil khawfi min fitnatin fid din, atau ketika dia khawatir terjerumus dalam fitnah, yaitu dalam ujian yang begitu besar dan begitu berat, ujian yang fitnah yang begitu gelap, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kabarkan dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim wa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Segeralah beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang perkara-perkara yang menjadi ujian bagi kita di dunia ini, yang dimana ujian tersebut begitu gelap, seperti gelapnya malam. Gelapnya malam, tidak ada cahaya. Ketika orang berada di kegelapan malam, tidak ada cahaya, dia ambil sesuatu yang dikira tongkat, ternyata ular. Dia ambil sesuatu yang dikira roti, ternyata batu. Tidak bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berada dalam kegelapan. Ini fitnah yang begitu besar, fitnah yang dimana dia sulit untuk mencari jalan keselamatan. Yaqta'il lailil mudlim, sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia beriman, ada orang yang pagi harinya beriman, sore hari dia sudah kufur, terjerumus dalam fitnah, terlena dengan fitnah dunia. Paginya dia masih berada dalam keimanan, belum lewat dari satu hari, sorenya dia sudah apa? Sudah tergelincir dalam fitnah yang ada, terjerumus dalam fitnah yang ada karena begitu gelap, sulit bagi dia untuk mencari jalan keselamatan, terlena dengan hawa nafsunya, tergelincir karena kebodohannya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, ada orang yang sore harinya beriman, belum juga ketemu dengan sore hari di hari berikutnya,
baru pagi hari dari berikutnya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka fitnah yang seperti ini, ujian yang seperti ini, ujian yang begitu berat bagi seorang mukmin. Maka cara dia menyelamatkan diri adalah melakukan uzlah, itu menjauhi diri dari berbagai perkara-perkara yang bisa menjerumuskannya, menggelincirkannya dan malingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebutkan di sini bab disukainya melakukan uzlah, disukainya menyendiri, menjauhi manusia ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah manusia, ketika terjadi kerusakan di zaman yang dihidup di dalamnya, atau dia khawatir akan terfitnah dalam agamanya, terjual agamanya karena urusan dunia, aw waqa'in fi haramin wa syubhat, atau ketika dia khawatir terjerumus dalam perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Perkara haram yang jelas dia terjerumus, apalagi perkara yang syubhat yang dia masih samar, tidak bisa membedakan apakah ini haram atau halal. Kamu mudah baginya untuk terjerumus. Kalau yang haram saja dengan mudahnya dia masuk ke dalamnya, apalagi perkara yang sekedar syubhat akan lebih mudah bagi dia untuk menyepelekannya. Maka ketika kondisinya demikian, uzlah adalah suatu cara untuk menyelamatkan agama, menjauhi diri dari manusia, mengasingkan diri dari manusia, tidak banyak terlibat dengan urusan dunia, tidak banyak terlibat dengan urusan manusia. Maka ini termasuk cara untuk terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan beberapa dalil terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka kembalilah kalian kepada Allah, larilah kalian kepada Allah. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian, yaitu dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Rasulnya kepada umat ini, para Rasul kepada umat ini. Karena mereka mengatakan kepada umatnya, kembalilah kalian, larilah kalian kepada Allah, yaitu di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah cobaan yang begitu besar yang melanda dan menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, menghalangi mereka dari bertakwa kepada Allah. Maka hendaknya mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya lari kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tetaplah jalankan ketakwaan, jalankan perintah-perintah Allah, tetap meninggalkan larangan-larangan Allah, tetap mempelajari tentang agama Allah agar mengetahui mana yang halal, mana yang haram, agar mengetahui mana perkara yang dicintai oleh Allah, mana perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus apa? Harus meninggalkan urusan dunia. Tetap dia harus berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-firaru ila Allah, kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ketakwaan, keistiqomahan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Dengan melakukan uzlah, menjauhi manusia, menjauhi urusan dunia. Maka ketika itu kita disarankan untuk uzlah. Sebagai satu contoh, di zaman kita sekarang begitu besar fitnah yang ada. Salah satu fitnah yang ada di masa kita adalah kemudahan informasi dan kemudahan teknologi yang kita dapatkan. Alat komunikasi yang selalu kita bawa setiap hari ini adalah fitnah, ujian bagi kita. Kita bayangkan anak kecil, belum juga dia sampai usia balik, ada sebagian mereka sudah memiliki alat ini, berada di dalam genggamannya,
yang dengannya dia bisa melihat dunia dan informasi yang beraneka ragam, yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk bisa dia akses di situ. Ketika sehari-hari, maka semakin banyak fitnah yang menerpanya. Semakin sulit bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih hal yang bermanfaat dalam urusan dunia saja mungkin menjadi terlalaikan. Ketika dia masuk ke dalam pesantren, masuk ke dalam lingkungan, dilarang baginya untuk memegang alat ini, maka mudah bagi kita untuk apa? Mengaturnya. Mudah bagi kita untuk menjadikan dia sehari-hari melakukan hal yang bermanfaat baginya. Ketika dia dijauhkan dari fitnah, ketika dia jauh dari perkara yang melalaikannya, maka dia mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dipulangkan kembali, dia bertemu kembali dengan fitnah ini, mulai kembali sedikit demi sedikit dia tinggalkan rutinitas yang dalamnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sedikit demi sedikit terkikis lagi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti. Ini dalam skala yang kecil. Bagaimana ketika fitnah ini adalah fitnah yang sudah melanda manusia dan tidak bisa dihindari kecuali dengan menjauhi manusia dan menyendiri. Maka itu adalah cara dan solusi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan ketakwaan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah tujuan dengan bab ini menyampaikan bahwasanya di antara cara untuk bisa menyelamatkan agama kita, untuk bisa istiqomah, jikalau tidak mungkin untuk bertahan di tengah-tengah terpaan fitnah adalah dengan cara apa? Dengan cara uzur. Di antaranya sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah SWT, "Fafirru ilallah." Larilah kalian kepada Allah. Berusahalah cari jalan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqomah. Jikalau tidak mampu dengan cara mukhalatun nas, dengan cara mempergauli manusia dan terus berada di kerumunan manusia, maka jauhlah dari kerumunan tersebut. Menjauhlah untuk terus mempertahankan ketakwaan dan istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya fitnah ini begitu besar dan semakin banyak fitnah itu melanda. Fitnah-fitnah berupa kenikmatan dan fitnah-fitnah berupa hal yang tidak menyenangkan. Karena Allah telah memuji kita, menjadikan fitnah bagi kita ini dengan al-khair wasyarr. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka dalil yang pertama yang beliau sampaikan adalah dalam firman Allah ini, "Fafirru ilallah." Larilah kalian kepada Allah, yaitu dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Sebisa mungkin terus mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan cara al-uzlah, jikalau tidak ada cara lain kecuali dengan beruzlah. Sebagai contohnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau wahyu, maka beliau memulai dengan tahannus, sering bertahannus, sering menjauhi kumpulan manusia. Beliau bertahannus di Gua Hira, merenungi kondisi masyarakat yang ketika itu sudah semakin jauh dari fitnah manusia. Mereka berbuat syirikan, terjadi banyak kezaliman. Maka Nabi SAW bagi fitrah beliau yang lurus, yang masih berada di atas fitrah Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim, maka beliau mulai menjauhi manusia. Meskipun ketika itu belum mendapatkan wahyu, belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, namun fitrah manusia, fitrah kebaikan, fitrah lurus yang ada pada diri beliau menjadikan beliau menjauhi manusia, bertahanus di zahir, sampai turunlah wahyu kepada beliau dan beliau ketika diperintahkan untuk mendakwahkan manusia. Maka dari situ kita ketahui bahwasanya ada kalanya al-uzlah yang seperti ini bisa menyelamatkan kita kalau memang kita khawatir tidak bisa selamat dari begitu besarnya fitnah yang sedang menerpa kita, begitu banyaknya kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia yang mengancam agama kita.
Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang diantaranya yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan kaya serta tersembunyi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, itu yang dia menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu makna takwa. Wal ghani, dan kaya. Kata Imam An-Nawawi, wa muradu bil ghani, yang dimaksud dengan kaya di sini adalah ghinan nafs, kaya hatinya, kaya jiwanya, yang dimana dia tidak merasa butuh kepada manusia, cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ghinan nafs, merasa kaya hatinya, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberikan rezeki padanya, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menjadi sesembahannya, tidak butuh dia kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka kaya yang seperti ini akan menjadikan dia lebih mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kecintaan manusia. Itu ghina nafs, ghina an-nafs. Dan kekayaan itulah yang menjadikan seorang tentram, menjadikan hatinya tentram di dunia, bagaimanapun keadaannya. Meskipun dia orang yang paling sulit, namun ketika hatinya kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mempedulikan apa yang luput darinya di dunia ataupun ujian-ujian berbagai kenikmatan yang sedang melanda dia, tidak akan melalaikannya. Maka sifat seorang yang dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang memiliki kekayaan hati, ghinan nafs, kekayaan di dalam hatinya, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada apa? Kepada kesenangan-kesenangan dunia. Dalam artian di situ adalah tidak akan melalaikannya, tidak akan menjadikan hal-hal tersebut lebih dicintai dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khafi, sifat yang ketiga adalah al khafi, yang dia tersembunyi. Dia tidak ingin menampakkan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak ingin menjadi orang yang menonjol dan terkenal di tengah-tengah manusia. Karena yang seperti ini justru dikhawatirkan bisa menjerumuskan dia ke dalam riya, menjerumuskan dia ke dalam sum'ah, menjadikan amalan yang dia lakukan tertuju pada manusia, tertuju untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada asalnya ibadah yang lebih utama adalah ibadah yang dilakukan seorang ketika berada di dalam kesendirian. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam menyebutkan tentang keutamaan salat yang dilakukan seorang adalah afdalu salatul rajuli fi baitihi, sebaik-baik salat seorang di rumahnya, illal maktubat, kecuali salat wajib, yang dimana tidak ada pilihan kecuali apa? Harus dikerjakan secara terang-terangan di tengah-tengah manusia. Adapun selain dari itu, dia ingin memperbanyak salat nafilah, memperbanyak salat sunnah, maka yang paling baik adalah di mana? Di rumah. Ketika manusia tidak ada yang tahu, ketika manusia tidak melihat bagaimana salatnya. Begitu juga sedekah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang salah satu sifat orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah seorang yang dia berinfak sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanan. Menggambarkan tentang bagaimana amalan tersebut dia sembunyikan, tidak disebarkan, tidak ditampakkan kepada manusia. Dan juga orang yang lain dari orang yang dinaungi adalah orang yang ketika dia dalam kesendirian mengingat Allah SWT bercucuran air matanya.
menunjukkan tetesan air mata itu bukan karena dilihat manusia, bukan karena didengar manusia. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, memiliki kekayaan dalam hatinya, dan dia khafi, dia tersembunyi. Amalan-amalannya dia sembunyikan, tidak banyak dia tampil ke hadapan manusia. Yang seperti ini akan lebih menjaga keikhlasannya. Tentunya apabila tidak ada hal yang mengharuskan dia untuk tampil, seperti misalkan sholat berjamaah, mau tidak mau dia harus tampil karena disyariatkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Maka mau tidak mau meskipun dia harus baru bersama manusia dalam sholat, terlihat oleh orang sholatnya, itulah yang dia kerjakan. Karena itulah suatu hal yang memang dianjurkan di dalam mengerjakannya. Adapun selain perkara-perkara yang dianjurkan untuk menampakkannya, maka sebisa mungkin seorang itu menyembunyikan amalannya. Sebisa mungkin dia tidak menampakkan amalan itu di hadapan orang lain. Ini maknanya al-khafi, seorang hamba yang tersembunyi. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya al-khafiyah, tersembunyi, jauh dari keramaian, ini ada kalanya merupakan sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kalau dia berbaur dan bersama manusia, justru akan menciderai agamanya, justru akan merusak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara menyelamatkan dirinya adalah dengan cara menyedikitkan, meminimalisir pergaulannya dengan manusia untuk terus istiqomah di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Abi Sa'idin, hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala rajulun, berkata seseorang, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuhan nasi afdalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang dia berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya di jalan Allah. Itu seorang yang dia pergi ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya. Ini orang yang paling utama. Karena jihad adalah amalan yang agung yang Rasulullah SAW kabarkan tentangnya, wazir wa tusanamihil jihad. Puncak dari punuk keislaman syariat ini adalah jihad. Maksudnya jihad ini adalah sesuatu yang akan bisa menjadikan syariat ini dilihat oleh manusia dari berbagai penjuru. Ibarat punuk onta. Dirwatus sanam, punuk onta adalah bagian tinggi dari punggungnya, yang kalau seorang berada di atasnya maka dia akan lebih terlihat lebih jelas dari kejauhan dibandingkan dia berada di bagian yang lebih rendah. Maka dengan jihad, maka syiar ini lebih tampak. Ketika manusia tidak mau atau melarang tersebarnya Islam, maka mau tidak mau dengan cara apa? Dengan cara ditegakkannya jihad agar manusia tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengabarkan tentang jihad, wa dzirwatu sanamihil jihad. Puncak dari punuknya adalah jihad. Maka ketika Nabi SAW ditanya siapa orang yang paling afdal, maka beliau katakan seorang yang dia berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa man, kemudian orang tersebut bertanya, kemudian siapa? Qala summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Kemudian seorang yang dia menyendiri jauh dari kerumunan manusia, di mana dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Dia bertakwa kepada Allah dan dia tinggalkan manusia karena kejelekan yang sudah tersebar dan sangat gelap berada di tengah-tengah manusia. Ketika dia berkumpul dengan manusia yang ada semuanya kemungkaran, tidak ada amar ma'ruf yang bisa dia tegakkan. Dia ingin menegakkan amar ma'ruf, dilarang, diancam. Tidak mau mereka untuk diajak perkara yang ma'ruf, apalagi disuruh berhenti dari perkara yang munkar. Tidak bermanfaat lagi ucapannya.
Sudah tidak bisa lagi dia mendakwahkan mereka, sudah tidak bisa lagi dia berusaha untuk merubah mereka, maka ketika itu yang utama bagi dia adalah i'tizal, melakukan uzlah, tinggalkan kondisi yang seperti itu untuk menyelamatkan agamanya agar dia tidak terjerumus dalam kemungkaran, agar dia tidak terhalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebutkan ketika dia bertanya, kemudian siapa lagi orang yang paling afdal setelah seorang mujahid tadi? Seorang yang dia menjauhi kerumunan manusia, dia hidup dalam kesendirian, dalam kesunyian, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu menyendirinya karena apa? Karena dia tidak bisa beribadah kepada Allah di tengah-tengah manusia. Kalau seandainya dia masih bisa beribadah kepada Allah di tengah-tengah manusia, justru itulah yang lebih afdal. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah mengabarkan bahwasanya alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang yang dia berbaur dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, terus istiqomah, terus mendakwahkan mereka, terus berusaha untuk merubah mereka, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bersabar untuk berbaur, akhirnya dia tinggalkan mereka padahal masih ada kesempatan baginya untuk apa? Beribadah kepada Allah di tengah-tengah kerumunan manusia. Oleh karena itu perlu dipahami di sini bahwasanya afdaliyahnya uzlah, keutamaan melakukan uzlah adalah pada kondisi kapan? Ketika dia tidak mampu bertakwa dan mempertahankan agamanya kalau berada di tengah-tengah khalayak, di tengah-tengah manusia yang dimana ketika itu sudah begitu gelap fitnah, begitu besar kerusakan yang terjadi. Tapi kalau dia masih bisa beribadah kepada Allah di tengah berbaurnya dia dengan manusia, bahkan dia bisa mendakwahkan mereka, sedikit demi sedikit dia dakwahkan, sedikit demi sedikit dia ajak mereka kepada perkara yang ma'ruf, sedikit demi sedikit dia ajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran, sehingga berkurang kemungkaran yang terjadi. Muncul ma'ruf, perkara ma'ruf di tengah-tengah kemungkaran yang mereka lakukan, maka yang demikian itu lebih utama. Bahkan itulah yang dianjurkan dibandingkan dia apa? Dia menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan yang lain yang masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, hal ini perlu kita pahami sesuai dengan kondisinya. Maka maksud dari tujuan uzlah di sini adalah untuk menyelamatkan agama. Jikalau memang tidak bisa dia untuk menyelamatkan agama tersebut ketika berada di tengah-tengah manusia. Dan hadis yang selanjutnya juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir datang masanya yang dimana ketika itu sebaik-baik harta yang dimiliki seorang muslim adalah kambing. Hampir-hampir datang masanya yang dimana di masa tersebut harta terbaik yang harta terbaik yang dia miliki adalah kambing. Kambing itu cukup menjadi hartanya. Kenapa? Dia akan menggembalakan kambingnya jauh dari keramaian orang. Dia hanya menggembalakan kambingnya, kemudian dia mencari pangannya di gunung-gunung dan dia menunggu turunnya hujan. Dia tidak berbaur manusia, tidak melakukan perdagangan tijarah. Karena ketika itu sulit baginya untuk berbaur dikarenakan begitu besarnya fitnah, begitu gelapnya fitnah, ujian. Yang dia khawatir kalau dia bergaul bersama manusia, dia akan terseret ke dalam kemungkaran, terseret ke dalam gelapnya fitnah. Maka ketika itu dia menyendiri, membawa kambingnya, menggembalakan kambing di tempat yang jauh. Cukuplah kambing itu menjadi hartanya yang bisa menjadi bekal untuk hidupnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan tentang akan datang zaman, hampir-hampir datang masa yang dimana fitnah ketika itu begitu besar. Setiap orang terancam dengan fitnah ini. Maka jikalau dia tidak membawa dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari fitnah tersebut, dia akan terseret dengan arus fitnah yang ada. Dan itu begitu mengerikan. Sebagaimana digambarkan dalam hadis yang pertama tadi kita sampaikan tadi. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah
seperti malam yang gelap. Siapapun terfitnah dengan hal tersebut, dan bisa kita buktikan, bisa kita saksikan di masa sekarang begitu besar fitnah ini. Bagaimana seorang yang dulu mungkin dia bisa aman, terjaga dari hal-hal yang tidak baik kalau dia berdiam di rumahnya, sekarang ketika diam sendiri di rumah, berada dalam kamarnya pun dia bisa ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang buruk. Dikarenakan fitnah itu sudah merasuk ke dalam rumahnya. Kita lihat anak-anak yang mestinya harusnya dia masih berada dalam fitrah yang lurus, sudah mulai rusak fitrahnya dengan pergaulan yang begitu bebasnya, dengan sulitnya mencari teman yang baik yang membawanya kepada kesalehan, sehingga menjauhkan sedikit demi sedikit dia dari agamanya. Terus fitnah itu semakin besar dan semakin gelap. Nah, kita berdoa kepada Allah SWT diselamatkan dari terjerumus dalam fitnah yang begitu gencar menerpa kita. Serangan-serangan yang begitu terus dilancarkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, untuk merusak generasi penerusnya, untuk merusak generasi mudanya. Maka peran kita untuk membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita, membentengi anak-anak kita, agar jangan sampai mereka terlena, terbawa dengan fitnah tersebut tanpa mereka sadari. Tanggung jawab kita sebenarnya Allah sudah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jaga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka bentengi mereka dengan ilmu, ajak mereka kepada majelis ilmu, tanamkan dalam diri mereka ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, mau untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah satu-satunya jalan keluar dari kegelapan fitnah, satu-satunya jalan keselamatan dari masa yang kelam, dari betapa beratnya fitnah yang menerpa umat ini. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya akan ada masanya di mana ketika itu uzlah ini lebih baik dibandingkan berbaur dengan manusia. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi melainkan nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Faqala ashabuhu, maka para sahabat bertanya, "Wa anta, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah?" Qala na'am, maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, aku pernah menggembalakan kambing." Yaitu sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul, dulu Nabi SAW menggembalakan kambing dengan upah. Beliau menerima upah atas jasa menggembalakan kambing penduduk kota Mekah. Lihat bagaimana Nabi SAW di awal-awal masa hidup beliau, di masa muda beliau, sebelum datang wahyu kepada beliau, beliau pun sering menyendiri dengan apa? Dengan menggembalakan kambing. Karena kan biasanya kalau menggembalakan kambing itu tidak di tengah-tengah kota, jauh di kerumunan orang, biasanya di tengah padang rumput sendiri, tempat yang sepi, supaya kambingnya tidak terganggu atau mengganggu. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab tentang uzlah. Apa sisi pendalilannya? Apa kaitannya dengan uzlah? Hadis ini bercerita tentang apa? Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang nabi pun diutus melainkan pernah menggembalakan kambing. Apa kaitannya dengan uzlah? Lihat bagaimana cerdasnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini sebagai dalil dalam bab tentang uzlah. Sisi pendalilan yang Allah Ta'ala, hal ini menunjukkan bahwasanya ibarat seorang pengembala kambing yang dimana pada umumnya pengembala kambing ini jauh dari kerumunan manusia, dia menyendiri dari kerumunan manusia, ini akan lebih membentuk sifat sabarnya, akan lebih menjadikan dia
untuk tidak terpengaruh dengan apa yang ada di tengah-tengah manusia. Demikian juga para nabi, di mana Allah SWT mentakdirkan di awal-awal mereka dijadikan sebagai para penggembala kambing untuk melatih mereka ketika mereka diutus oleh Allah SWT untuk memimpin umat, akan lebih terlatih dengan adanya pengalaman dalam kesendirian yang dimana itu telah memupuk keimanan, membentuk kesabaran. Karena dijelaskan para ulama hikmahnya kenapa yang disebutkan, kenapa Allah memilih mereka menggembalakannya kambing, bukan sapi, bukan onta. Jelaskan para ulama, karena para penggembala kambing pada umumnya ini lebih sabar bandingkan penggembala onta. Terpengaruh dengan karakter hewannya, terpengaruh dengan bagaimana tabiat hewan tersebut, yang dimana onta itu lebih sulit, sehingga orang yang ingin menggembalakannya harus lebih keras untuk menggembalanya dibandingkan kambing yang lebih mudah untuk diatur, sehingga akan lebih lembut sebagai bawaannya. Dan demikian juga manusia, tabiatnya, tempatnya dia akan mempengaruhi bagaimana karakternya. Nah, kita dapati orang yang hidup di suasana, di lingkungan yang keras kehidupannya, maka akan semakin lebih keras perilakunya dibandingkan orang yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang dimana di situ adem ayem, tidak butuh pada keras dalam bermuamalah. Beda, akan terbentuk berdasarkan lingkungannya, habitatnya akan membentuk bagaimana karakternya. Maka dalam hadis ini menggambarkan bahwasanya atau menjelaskan bahwasanya jauh dari kerumunan manusia seperti penggembala kambing ini akan lebih membawa seorang kepada kesabaran, sabar dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jernih di dalam berpikir sehingga bisa lebih tenang ketika membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disitulah para nabi dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwah ini pun butuh persiapan. Memimpin umat ini butuh persiapan. Tidak tiba-tiba dia kemudian menjadi apa? Orang yang memimpin umat tanpa adanya latihan dan persiapan terlebih dahulu. Butuh adanya pengalaman terlebih dahulu yang Allah sudah berikan kepada para nabi. Karena para nabi akan memimpin umat, akan mendakwahkan umat, di mana ketika itu banyak gangguan, banyak tantangan dan rintangan. Maka hal ini bisa kita petik faedah dari sini bahwasanya seorang yang dia berdakwah kepada Allah itu pun butuh tahapan-tahapan belajar dan latihan agar dia sanggup untuk bersabar ketika dia sudah berhadapan dengan beraneka ragam tantangan dan rintangan yang akan menghalanginya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun yumsikun anana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw qaz'atan tara alaihi yabtaghi al-qatla aw al-mauta madanahu." Di antara sebaik-baik penghasilan seorang atau kehidupan seorang, di antara sebaik-baik gaya hidup manusia, jadi gaya hidup yang baik atau cara hidup yang baik adalah seorang yang dia terus standby memegang kendali kudanya. Maksudnya orang ini punya kuda, sudah dia persiapkan untuk apa? Untuk jihad, sudah dia persiapkan kudanya. Yatiru ala matnihi, yang dimana dia siap untuk menunggangi kudanya ketika dia mendengar seruan panggilan untuk segera berjihad, langsung dia cepat tanggap, langsung naik ke kudanya kemudian berangkat. Yabtaghil qatla awil mauta madanahu, yang dimana dia berharap untuk bisa terbunuh di medan jihad, menjadikan medan jihad sebagai tempat kematiannya.
Ini sebaik-baik gaya hidupnya orang. Itu apa? Orang yang dia sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah siap dia. Sudah punya persiapan kapan datang waktunya untuk bisa melakukan sebuah ketaatan. Di antaranya jihad, sudah siap langsung berangkat. Dan kita dipersiapkan oleh dan diperintahkan Allah Subhanahu mempersiapkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwullah." Dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi mereka berupa kekuatan dan juga kuda-kuda. Persiapkan itu. Sehingga ketika datang waktunya seruan untuk berangkat jihad, tidak perlu cari-cari kuda lagi. Tidak perlu pergi ke pasar, saya mau beli kuda untuk berjihad, pilih-pilih lagi. Tidak, sudah dia persiapkan kudanya. Aw rajulun, yang kedua adalah seorang fi gunaimatin fi ra'si sya'afin min hadhihi sa'af. Seorang yang dia hidup bersama onta kecilnya di gunung atau di lembah, yang dimana di tempat tersebut yuqimus salata wa yu'ti zakat, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin, yang dia beribadah kepada Allah di tempat sunyi tersebut sampai datang kematian padanya. Laisa minan nasi illa fi khairin. Tidak ada kebaikan, tidak ada hal tersebut dia lakukan dari manusia atau menjauh dari manusia melainkan karena ingin mendapatkan kebaikan. Disebutkan dua orang yang di sini kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik. Yang pertama seorang mujahid yang sudah mempersiapkan kudanya. Kapan datang waktunya berjihad, seruan untuk berjihad, dia langsung berangkat. Sudah enggak perlu cari-cari kuda lagi, sudah dia persiapkan. Yang kedua adalah orang yang dia menjauhi manusia karena sudah rusak manusia di tengah-tengah di masa hidupnya, dan ketika itu dia menjauh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Hadis-hadis yang kita baca tadi menjelaskan tentang keutamaan uzlah, keutamaan menyendiri saat masa atau saat zaman ini sudah dipenuhi dengan banyak kerusakan. Tatkala kita sudah tidak bisa lagi menyelamatkan, mempertahankan agama kita kalau kita berada di tengah-tengah manusia yang sudah semakin rusak dan diisi dengan berbagai kemungkaran, tidak mungkin untuk mendakwahkan mereka, tidak mungkin untuk berusaha melarang mereka dari kemungkaran, tidak mungkin untuk bisa mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf, dan bahkan kita khawatir kita terseret-seret dalam kemungkaran tersebut. Maka ketika itulah dianjurkan untuk melakukan uzlah. Adapun selama kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah di tengah-tengah manusia, bersabar atas gangguan mereka, bersabar untuk bisa terus mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf, bersabar untuk bisa melarang mereka di atas perkara-perkara yang mungkar, maka yang seperti itu justru yang lebih baik dan dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya alladzi yukhalidun nasa wa yasbiru adahum khairun minalladzi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang yang dia berbaur dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang dia tidak bersabar atas gangguan mereka dan akhirnya meninggalkan mereka. Padahal apa? Padahal dia masih bisa untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah di tengah-tengah manusia. Demikian pembahasan bab tentang al-uzlah. Selanjutnya satu bab lagi sedikit kita ambil pembahasan di sisa waktu yang ada. Bab tentang anjuran perintah untuk tawadhu, merendahkan hati, wa khafdil janahi lil mu'minin, dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala firman, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin," dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya yang mulia untuk bersikap rendah hati dengan ungkapan rendahkan sayapmu. Dalam secara bahasa waqfid janahak, rendahkan sayapmu. Ini berikan gambaran bahwasanya apa? Orang yang dia meninggikan hati ibarat orang yang dia terbang tinggi, tidak melihat ke arah bawahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tinggalkan orang-orang yang berada di bawahnya dan tidak
dia pedulikan, dia acuhkan orang-orang yang berada di bawahnya. Dia merasa dia ini Allah yang paling tinggi. Dia merasalah dia yang paling berada di atas. Orang yang seperti ini digambar adalah orang yang memiliki ketinggian hati, sombongan, dan orang yang seperti ini jauh dari nilai-nilai ukhuwah al-imaniyah, karena Allah SWT perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka itu saling merendahkan hati, saling bersikap lembut satu dengan yang lain, tidak merasa dialah yang paling berhak, tidak merasa dialah yang paling terdepan, yang harus dilayani, yang harus didahulukan. Tidak. Bahkan nanti dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah sebaik-baik manusia. Beliau adalah pemimpin umat, pemimpin kaum muslimin ketika itu. Tapi sikap beliau dan perilaku beliau terhadap orang-orang yang beriman menunjukkan seorang yang tidak memiliki tinggi hati, tidak merasa beliau yang paling berhak untuk dihormati, tidak merasa beliau orang yang paling berhak untuk dielu-elukan atau disanjung-sanjung, tidak. Namun justru beliau mengambil sikap sebagaimana Allah perintahkan ini, waqfid janahaka lil mu'minin, lembutkan dirimu, turunkan sayapmu untuk orang-orang beriman yang mengikutimu. Oleh karena itu beliau menjadi seorang yang dicintai oleh umatnya. Bahkan lawan pun merasa segan dengan beliau, melihat bagaimana pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dan mengagungkannya, mencintainya melebihi kecintaan kepada diri sendiri, apalagi kecintaan kepada orang lain. Bahkan rela untuk menjadikan keluarganya sebagai tebusan kalau seandainya itu pun dibutuhkan, tebusan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka membaiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membelanya dengan darah dan jiwa mereka, membelanya dengan darah dan harta mereka, dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan ketawaduannya kepada mereka, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka orang-orang yang mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada keluarganya. Maka demikianlah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kerendahan hati, kelembutan terhadap orang-orang yang beriman, memaafkan kesalahan mereka apabila dalam pemaafan tersebut terdapat maslahat dan kebaikan, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu'nya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa waqatu fi din azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ketakwaan dan menyelamatkan kita dari fitnah yang begitu gelap, yang bisa mencederai agama kita, yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan.